ia pertama 10 ongkona Muharram. Pertama itu dianjurkan untuk salat sunnah Asyura, salat sunnah mutlak Asyura 4 rakaat. Ketika selesai membaca Fatihah, ada pakai mapemupu. Pertama tabaca sinin atau mau tambah lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyaro pungan ta'ala lafancani diulangi 10 dalam 1 tahun itu 360 hari, sehingga ada 4 bulan, angka 4 bulan malebih nasabah lebirana itu tercatat di dalam Al-Quran, minha arba'atul huruf, angka 4 bulan malebih nasabah lebirana. Maka dia nabita telu ulam matarate si di masyarakat. Kaya ya matarate bulan Sulkaidah, Sulhijjah, Muharram. Iro masarangi angkeko bulan Rajab. Makanya dalam Al-Quran walayaling asyring itu adalah 10 malam yang mulia, 10 wani malebih, sehingga ulama itu membagi 4 kelompok. Kaya ya nomor siji 10 malam pertama di bulan Muharram, di bulan Ramadan. Makanya itu disebut sebagai syahrul awalul mubarak, ulama barakah. Yang kedua 10 pacampurna opi ular ramalan, itu disebut dengan syahrul maghfirah, ulang dan pengenafungan Allah Ta'ala. Yang ketiga 10 pamulanna Sulhijjah, dan yang keempat 10 pamulan Muharram. Makanya kita ini memasuki tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Itu sebenarnya banyak amalan-amalan yang mesti kita lakukan. Betonganna maiga amalan, terutama ibadah ketika kita memasuki bulan Muharram. Makanya sebab Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka sama hanya ketika dia berpuasa 30 hari di luar bulan Muharram. Yana tu nakada nabita de nagaga puasa kamina masarro setelah bulan Ramadan, angkaya ko ulang Muharram tu mutamalapi jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya ulama mengatakan angka 10 amalan yang kita lakukan dan dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram. Termasuk itu memperbanyak ibadah sunnah, kegayro supaya sunnah. Makanya ada sebenarnya hadis dari Nabi, maka dari Nabi ketika menyambut datangnya bulan Muharram, niga tu mapuasa siyaso opo capak na Sulhijjah, na pamapuasa pamulang opo Muharram, maka puasanya itu pelebur dosanya selama 50 tahun. Jadi Nabi tak makada niga tong mapuasa ke capak na Sulhijjah, na puasa teko pamulan na ulang Muharram, maka iro puasa na mencaji palebur dosana selama 50 tahun to malebih yang hadir. Makanya ulama menganjurkan ketika memasuki akhir tahun itu masuk pada terakhir bulan Sulhijjah, maka ulama menganjurkan pertama itu adalah mandi taubat. Jadi dia tobat ke jolok, puraki dia tobat, baru kita lakukan salat sunnah tobat 2 rakaat, masuk pada asar. Setelah pada asar, maka dianjurkan membaca surah Yasin 1 kali, baru membaca doa akhir tahun itu sebanyak 3 kali. Masuk pada maghrib, pada maghrib, tabaca surah Yasin bekasisa, dapat doa awal tahun itu 3 kali. Maka dari guru taki haji soleh darat niga tobati doa akhir tahun dengan doa awal tahun 3 kali, maka Allah menurunkan 2 malaikat kuatak kalena. Nah dia akan dipengaruhi selama 1 tahun toma lebih yang hadir. Maka langkah-langkah ketika memasuki tahun baru Islam itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sumpah sunnah mutlak Asyura toma lebih yang hadir. Jadi maka dia gurta ia pertama 10 ongkona Muharram,
Pertama itu dianjurkan untuk salat sunnah Asyura, salat sunnah mutlak Asyura 4 rakaat. Ketika selesai membaca Fatihah, ada pakai mapemupu. Pertama, tabaci qul huwallah 10 kali. Yang kedua, Al-Falaq 1 kali. Yang ketiga, An-Nas 1 kali. Setelah salam, baru berzikir. Apa zikirnya? Dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu 70 kali. Setelah itu membaca doa untuk kedua orang tua, Rabbi kafirli wali walidayya, itu 70 kali. Ditutup dengan membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memagi-magi nasabah sumpah sunnah mutlak pada yaumil Asyura ijama parakanna, dan kita berdoa memagi-magi sininna atas salata di sininna dosata nah dan pengimana ngifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sininna toma-toma lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hitungan lagi sumpah jange ketika kita tidak sering melakukan ibadah sunnah, terutama salat sunnah mutlak jarang ijamah, salat sunnah taubah jarang ijamah, maka perbanyak di bulan Muharram. Maka itulah memperbanyak ibadah ketika memasuki tahun baru Islam dan seterusnya. Kenapa? Ia itu sumpah jange pakat kasah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya Nabi ketika Isra mi'rajkan oleh Allah ada na terima nomor sidik degaga sanadinna pakasuya sumpahnya nasabatan rapapogi yarega papeje pulo rifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama mengatakan maka ada jumlah sumpahnya na terima Nabi Tirawatue. Ada ulama yang mengatakan 50 rakaat, ada yang mengatakan 50 waktu. Iro 50 rakanna 10 pitu rakanna mancaji wajib, 30 rakanna mancaji sikri okoi seliwana sumpah jangan. Makanya sholat zuhur kita itu 4 rakaat, sholat azhar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Siapa jumlahnya 10 pitu rakanna yang mana? Tapi ya 30 rakanna mancaji wisikri ongko isaliwan sumpah jangan. Makanya ketika selesai salam maka kita berzikir, agai baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Epak kali pinagan nasiratu agai baca itu tuh nasabari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ada koretan niga tahu riwatuna jamana sumpah jawajie 5 kali sehari semalam. Ia kompurai mas sumpahnya mak bereselan na angke mas sikir dia baca sikir 33 kali. 33 ditambah 17 berapa jumlahnya? 50. Makanya orang ia jami sumpah jangan napa masiki ia kompurai mak bereselan maka reburut tak pada lepak ia pona jami sumpah jangan 50 rakanna yang mana tomo-tomo lebih yang kihadi. Tapi ada ulama yang mengatakan 50 waktu, 5 waktu mancaji wajib, 45 waktu mancaji sunnah. Makanya ia komelo ireki sumpahnya sunnah itu 45 waktu semua. Angka ada salah sunnah rawati, muakkad gairul muakkad, ada salah sunnah ba'diyah qabaliyah, ada salah sunnah hajah, ada salah sunnah taubah, ada salah sunnah tahajud dan sebagainya. Siapa jumlahnya? 45 waktu yang mana. Makanya ulama menganjurkan ketika masuk hari 10 Muharram atau Yaumil Asyura maka dianjurkan sholat sunnah mutlak Asyura 4 rakaat 2 kali salam. Ada pakai mapemuku qul huwallah 10 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq 1 kali,
An-Nas 1 kali, baru kita berzikir ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tuh sumpahnya sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada batas waktu dan rakaatnya kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk beribadah. Kayak roh, ba'da asar dengan ba'da subuh. Ia kita urangi, ia ketoma sumpahnya purana asyara isumpai mata ketika tenggelamnya matahari atau ketika selesai sholat subuh kita sholat ia kita urangi isumpai mata ketika terbit dari ufuk timur. Makanya sholat sunnah mutlak itu banyak teman-teman lebih yang hadir. Makanya itu dianjurkan para ulama kita. Angka pandita tempat kadang ada sholat sunnah mutlak 2 rakaat ketika kita berada di depan Hijr Ismail. Barang siapa yang berdoa di saat itu maka doanya mustajab. Ada salat sunnah mutlak dikerjakan ketika masuk setiap wani pituna ulangi. Aparakanna ni gatong matinulog na jamay maka de nawat di mate ya kode niti ondon na lisuruga pamasina pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salat sunnah mutlak 2 rakaat dikerjakan ketika tumilo masih bawa biniwi nalakayin. Mondo darai beneta jadi yang iwija-wija, maka anak ini menjadi anak yang soleha dan soleh di hadapan Allah matinulong nama pato denang kana lucaki pakitan na tumoton na nasaba warekada denang kana lo atin na tumoton na nasaba pangkaukang. Bahkan ada salat sunnah mutlak yang dikerjakan dikhususkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Ulama mengatakan niga tahu jamai sumpahnya sunnah mutlak 2 rakaat dikhususkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, maka Allah mengutus 1000 malaikat dari langit ke bumi tetengi caya nama caya tanah tampungan na tomatewi latu asokiyama, maka diangkat 4000 derajatnya iwaringi apalan pada lepa apalan na tomati seki itu lebih yang hadir. Makanya itu ulama menganjurkan sholat sunnah mutlak asyurah. Kenapa mesti setelah baca Fatihah kita membaca Qul huwallah? Itu Qul huwallah suratul Ikhlas itu 4 ayat. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi 2 meto malaikat tetengi wali-wali nayiro panina malaikat mapamuli capat nai watal letu capat nai tamurang. Sehingga ada hadis dari Nabi, barang siapa ketika sakit dia baca suratul Ikhlas 3 kali barakatnah dena jadi malasa bajana. Ketika dia baca 10 kali maka Allah bangunkan rumah di tengah surganya Allah. Ketika dia baca 50 kali ya dampangi dosana atas salana selama 50 tahun. Melok ta melala polana okoyulona babanna pintunna, maka dia baca suratul Ikhlas 3 kali maka dibukakan pintu-pintu keberkahan matinulu apoleng dalek nalaken na naman nanungang na de na kanamati lisan na barasan na makon rayin na ang kanapake mapalan lisan na kurang, maka itulah alabiranna kelebihan ketika kita memperbanyak membaca suratul Ikhlas. Sinina teman-teman lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Begitupun ketika memasuki malam 10 Muharram dianjurkan ulama kita angka apa sumpahnya sunnah mesti kita kerjakan. Jadi roh. Pertama, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah tasbih 4 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Yang keempat, sholat sunnah witir patutu risisina sumpahnya sunnah. Kenapa mesti kita sholat sunnah taubat 2 rakaat? Nah sebairo waktu 10 Muharram Allah angkat seluruh taubatnya para nabi. Pengulutan Nabi Adam madosai manribu wa khuldi sehingga dia diturunkan di bumi. Nah sebab dosana dia sujud di hadapan Allah selama 40 hari 40 malam. Dena kana pacunga ulunna ribitareh sujud mataru ripungan latala akan baca Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas ketika masuk 10 Muharram maka Allah ampuni kesalahannya.
Pengulutan Nabi Nuh standar di kapalana ketika selesai terjadi banjir besar. Pengulutan Nabi Ibrahim selama polikopi ketika masuk 10 Muharram. Bahkan pengulutan Nabi Yunus yang mai poliko balewe masuk poliko watan na balewe. Nah sebab itu jatuh pada 10 Muharram. Makanya dianjurkan ketika masuk malam 10 Muharram pertama dianjurkan salat sunnah taubat 2 rakaat. Memagi-magi sinina atas salat tak dosa tak na terima manangi nak dan pengamanangi fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua salat sunnah tasbih 4 rakaat. Ada ulama mengatakan ia kode mulai jam supaya tasbih 1 kali 1 minggu cukup 1 kali 1 bulan. Ia kode mulai jam 1 kali 1 bulan cukup 1 kali 1 tahun. Ia kode mulai jam 1 kali 1 tahun cukup 1 kali seumur hidup saking dianjurkan salat sunnah tasbih. Ia natu masarro malam di ketika memasuki malam 10 Muharram dianjurkan salat sunnah tasbih. Setelah itu kita lakukan salat sunnah hajat 2 rakaat. Kenapa mesti salat sunnah hajat? Maka diguruntak ia poang katau min launuang nadena terkabul kapak donganna maka mintalah pada 10 malam Muharram. Tomacinala dan meli oto, tomacinala dan menre bola baru, tomacinala dan meli ulawang, tomacinala dan melo menre Mekah, mak bosa timut tak milo doang dega gapulena maka masuk 10 Muharram salat sunnah hajat 2 rakaat dan minta kepada Allah. Maka dia guru tak mau wosu pipak dongat tak nayi wosu na sini na pak dongan na malaikat. Ibu, oh ibu, melo kiga ang kawatota, melo kiga ang kabola baruta, melo kiga ang kaulawata. As-supaya sunnah hajat dorakan pada malam 10 Muharram. Kenapa? Karena itulah waktu-waktu mustajab kita berdoa. Karena banyak itu waktu mustajab ketika kita berdoa. Kayak gaya loh. Pertama, wani pamulan naraja berdoa itu mustajab doa tak. Wani patengah na ulas Sya'ban malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam pertama Syawal, malam 10 Muharram dan malam pada malam Jumat. Itulah waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Doa tak tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ulama mengatakan as-sujuma ba'da asyara illa doangi, as-su'araba ba'da loro ba'da asyara illa doangi, matangangi sujud pacapurang pokoi lalenna sumpaya tak illa doangi nasabat lepalilah hajat tapalahirangi madai waktu jadi batal sumpaya tak. Makanya banyak waktu-waktu mustajabah ketika kita berdoa, maka doa tak diijabah oleh Allah, termasuk ketika masuk malam 10 Muharram. Makanya ulama menganjurkan jami supaya sunnah hajat dorakan ia poang kamu cinena sabah atau bang ati, maka berdoalah pada malam itu. Kenapa? Mustajabah pak dongan tak tomo-tomo lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka itu tuh nasabah sumpah sunnah witri telurakan patutu nari sisi nasumpah sunnah itu mutama lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Maka amalan-amalan apa saja yang kita lakukan ketika memasuki bulan Muharram? Yang kedua, puasa, berpuasa. Nasabah makanya minta di naga puasa kami nama serros setelah ular Ramalan angkai ular Muharram. Makanya ulama menganjurkan puasa mulai 1 hari Muharram sampai 10 Muharram. Ya kalau itu 5 puasa 10 hari di bulan Muharram, maka cukup puasa 3 hari mulai 9, 10, 11 Muharram. Ketika kita berpuasa 9 Muharram itu disebut dengan puasa Tasu'ah. Ketika kita berpuasa pada 10 Muharram itu puasa Asyura. Ia kotoma puasa 10 opona Muharram, maka ia dampangi dosa tak selama 1 tahun mak diulu itu kotoma lebih yang kiadil. Ia kotoma puasa 11 Muharram itu puasa
Khalifatul Yahud, perbedaan dengan bangsa Yahudi. Tapi maka dia letak ia kode tu lima puasa telungas sohilalan na Muharram, maka cukup puasa 2 hari. Kayak iya loh, 9 Muharram dan 10 Muharram. Tapi ya kode itu tu lima puasa 2 ngasok cukup 1 hari. Puasa pada Yaumil Asyura, maka dosa tak diampuni selama 1 tahun. Tapi ya kaya rode itu tu lima puasa siaso apa bawani ya komeki mandai to mandri. Tapi ya kode itu lima podangnya lah dia komate bawani. Kan seperti itu. Makanya itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah ketika memasuki bulan Muharram. Termasuk perbanyak sedekah. Asidat kaki itu dianjurkan Nabi. Makanya 10 Muharram itu disebut adalah hari rayanya anak yatim piatu, Aidul Yatama, hari rayanya anak yatim piatu. Den ada sekat kamina masarro to mapasu pasideka sengadina tawaringi anak yatimnya sebawa tok sia-sia pakir miskin to makamala yang hadir. Makanya ia kotomelo sogi masija asidat kaki. Tomelo makan jama-jamata asidat kaki. Angka to malasa namilo yakalasanna asidat kaki. Yakin akan nalasa 70 macam penyakit, perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah menyembuhkan penyakit tomal-tomal lebih yang hadir. Magai iya tu ia pasidakay, ia ko akala mailo ipate 110 dita. Ya sedekahnya 50 rupiah, siya kemanimonro. Berapa yang tinggal? 100.000 uang tak kita sedekahkan 5.000, berapa yang tinggal? Asera puluh na 5 rupiah. Maka iya ko angka mano-mano macekeng o ko kabola 5 o tembak sidi siaga monro apa angka makada sidi angka makada de gagah iro makada apa linona napake mapikri magai ia koy tembakan apa manimoro tak den nasidi iro makare sidi akhirat na napake mapikri na subasi di meto minakan nalutu apa tapi iro makada de gaga monro mari manawan-awan nakada mabikoy patimbak de nakan nai tau tiam itu milo masida ka basanana yin makanya ia ko ang kagagay tomelo man liagaga nade nagan nandita tasidekangit ganna iyatu tomelong mali motor 10 arwa juta lina motor na 10 5 juta dita ya komeki pa ganna tasidekangi si juta ganna talya motor aja nakalangi pake tambake gaman kapung alatala makadah aling ngasih di o tambaya ko 10 patungan na orang yang sering bersedekah maka mesti tatambi waramparan nah dia nak pura tomo-tomo lebih yang hadir. Makanya itu Panguluta Usman orang yang kaya raya unro egan na waramparan na napake masih dekat naliwi karoma bonyok na pandar koroma. Kebetulan dekatnya Madinah ada satu kampung makalah salah satu sehingga angka tau acat telisi ya rolasan na tawe dia ambil kesimpulan maka daya panamadi si teko kampung ini ia kumpure manre karoma bonyo talu mati jadi siapa te karoma bonyo degaga naruntu dicari di rumahnya Usman angka mana kumulana Panguluta Usman napalapoy monri maka daya ro uwalipi karoma bonyo tak 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya pene tambah miwaramparan na Panguluta Usman dia nacap utama-utama lebih yang kihadi makanya ketika kita ingin bersedekah natarimi pungalatala pasidekata ada itu doa nah sebab mai kata ya ko masih dekai doanya pahala sedekahnya itu tidak sampai makanya ulama mengatakan ia kotomelo masih dekah tabate serekuam mengilatu ipat sidekeri pungalat ta'ala ada baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim itu yang dibaca ya komelo kin natarima pasidekata makanya banyak orang di hari kemudian sampai apalah pasidekana de gaga nalattu sampai apalang ibadana de gaga nalattu magai nasabad dini tarima rifungan Allah Ta'ala makanya ulama mengatakan
ketika engkau bersedekah, maka bacalah doa ini membagi-magi na tarimi pung Allah Ta'ala pasidat kata ada ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitupun sebaliknya, ini tertarime pasidakan bari makbaraka lelewali, makbaraka orang yang telah menyedekahkan hartanya, makbaraka risisina tertarime pasidakan. Ada baca, tabatai ajrakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'allahu laka tahura. Puang tapakia palangi pak berena tapak baraka orang parana nama pacing tak dampangi dosana atas salana, maka itulah yang dianjurkan, maka mak baraka lelewali itu mau lebih yang kihadi. Makanya maka diburunta ia kosapa ki asogirang aja tasapa ke warang parang apa itu warang parangi anu dina melo genat itu likurang ang kasindi tomelo pagana idua ang kadua tomelo pagana itelu demito na melo tugana. Makanya maka digurunta sapai asugirangi ope baraka taro ni cede yang kumak baraka mo manay namo mega warang para ya ko digaga baraka dito tugaga dito. Tapi taruh ni cek dia kumak baraka moy maka oke tu mondo di ceng itu moto malam iya kihadi. Napa ni sapa anu halala nama baraka. Apa angka tu gaga halala tapi dia nak baraka. Tapi angka gaga mak baraka na halala. Kega contohna anu halala dia nak baraka. Telobo tinggi. Napa talangi tewai pelak. Dia panasuruh kipune sarana topoyino. Lolongan halalakna tapi dia nak cium barakana. Itu banyak. Ketika pergi ke pengantin itu lengi wai pala dia panasuruh pune saram maka datino nginatakponino lolongan halalakna tapi dia nak cium barakana. Totame lalu warungi pura pimande na yaja lolongan halalakna tapi dia nak cium barakana. Makanya ada doa saya minta untuk dihafal. Maka dia guru tapah hikmah iya na simak na pak barasan iya ko na pake makunda yewe tuka yelengi apole ngadale kolakain na bate iya pak dongangnya matinulo apole ngadale na lakin na de nang kana matilisan na pak barasan na angka na pake mak balanca lisa dapurang apa ini tu boronewe iya kontami ulam muharang tatambai di balanca na baineta. Sisi pak poli ini ini boronewe ia kotame ulam maharang tatambewi di balancana baineta. Apa angka tu apa mila ipasadangi baineta aga yaro pasadangi aju pasadangi kaju pasadangi wajaju apa sadatoki aju aga yasang aju atau orang ibola aga yasa kaju alingi di balanca aga yasa wajaju alingi pakaian tapi namoan kaju wajaju ya kode gaga aju malamato. Makanya itu apa tapasadangi baineta termasuk di balanca. Yana tu maka digurunta ia konade apore ngadale ngalakena tapona bajong ma koyulona adinna di mana hati kita dibawa susu kiri dua jari yawana susu kiri dua jari tamelala tale tatan rai baru baca doa. Ini doa simak na pak barasangi, doa keberkahan. Ia kota baca di makun raya dengan kana mati lisan na pak barasata na angke pake mak balanca lisan dapurang. Ada ya roh, tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqtana. Hafal? Taplani? Depa alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqtana. Tabata iya pak dongangi dena kana mati lisan na pak barasani na angke patu pak balanca lisan dapuran mati nulu apole ngadale na laketa naman nanong. Iya na simak pak barasan. Yang kedua termasuk mengurangi keberkahan
Maka deh gurunta Ki Haji Hasyim Asy'ari termasuk mengurangi keberkahan ketika ada suami dan perempuan memotong kuku di dalam rumah. Ya ko ang keboroni makunray na puji mato bakanuko kilala bolana. Ya na ang katopuji mato bakanuko kilala bolana yakin mapalahawana yaitu boleh. Ya na tu biasa anu de nawat di yang pangiwangan to. Anu de nawat ding ipuce itu. Kenapa? Nasabah sering memotong kuku ketika berada di dalam rumah. Makanya ulama mengatakan ia kotomilot matoba isaliwa bolaki. Napanya ada 3 hari disunahkan memotong kuku. Kayak gaya hari Senin, aso Kamis, aso Jumat. Ia ko aso sini tomatoba ditambah yang nasabah ilmu yang kita dapatkan. Ia ko tomatoba aso Kamis ditambahkan harta kita. Ia ko tomatoba aso Jumat iwarengi si paala borang. Tapi ada 4 hari jangan coba-coba memotong kuku. Kenapa? Nasabah nakana kita palasa. Kayak gaya jangan pernah memotong kuku pada hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu dengan hari Minggu. Magai ia kotomato ba apa aso apa to kanaki kegeyam nakanaki penyakit kulit. Yang kedua nakanaki penyakit manular. Yang ketiga nakanaki abala. Yang keempat 40 sona 40 hari tidak ada berkah masuk di dalam rumah tangga. Makanya itu dilarang 4 hari jangan memotong kuku kecuali hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Nah peniya kotomatoba itu mulai dari jari tangan kanan. Apa mula pak jeloki datu 5 onronnya cicingnya anak kelima baru pindah di bagian kiri anak kalimata onronnya cicingnya datu 5 Pak Janlo Indo 5 terakhir bagian kanan ibu jari kita. Maka itulah yang disunahkan Nabi. Ia komatarate badeta matoba maka mesti magnyamang hawana yaitu boleh na digaga apangiwangan tumotomala biyan ki adi. Bahkan ulama dalam kita kali muta'allim ay kasitongan na 35 pasabari den atama baraka ilalang boleh. Agaya ro termasuk ajak tomasari pakai 15. Ketika ada perempuan menyapu pakai 10 tangan, maka jangan harap ada berkah masuk di dalam rumah tangganya. Yang kedua, ajak tomasari wani lebu kesok. Jadi jangan menyapu pada malam hari. Kenapa itu tidak ada berkah? Makanya ya tomasari ele tangah sole sang asom. Ajak tapatuji lebu kesok na wani. Selanjutnya ajak to sandre kodong pintuin, ajak to tudak keyawana babanda pintuin, ajak tempat diboleh sogarangkangi mak dibolah magai termasuk mengurangi keberkahan. Jadi ya ko angkat to napak diboleh sogarangkangi na yaitu nama kuntu masabi jaga baraka tamu kebolana. Nah, makanya itu termasuk itu banyak hal yang bisa mengurangi keberkahan. Nah, ini ada doa ibu, ibu mau kaya cepat, melo kisogi masija, namo de gaga najama ambo anata angkato dalle pole, biasanya dalle tandi sana di sisina apa sulapalino. Dan itu Nabi yang mengajarkan kepada Anas bin Malik, ketika engkau baca doa ini, maka kamu akan cepat kaya. Tapi namo tabaca ya kode to makareso, yana tu ya semilo ande cia itu. Nilobam mimande tapi yang makareso. Makanya sesuai dengan usaha dan kita baca. Tapi ulama kita mengatakan ulama Abasakumpul Martapura termasuk salah satu wali kutub baca ini doa selepas salat asar pada hari Jumat. Tabacai ekapitupuluh pada asara as-Jumat ajak na lebih ajak tu nak kurang. Itulah doa yang diajarkan supaya kita cepat banyak rezeki. Agaya roh tabacai Allahumma adnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Ketika dibaca 70 kali pada asar setelah melaksanakan sholat asar pada hari Jumat, maka itulah waktu Allah memberikan kita kekayaan dalik dan di sana di sisinya apa sulapalino iwatan itam orang irijang irauta.
Makanya itulah doa yang diajarkan para ulama kita ketika memasuki tahun baru Islam. Sininna tumatalali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita lakukan, kita bentuk kepribadian kita dari tahun ke tahun, memperbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ibadah apa yang kita lakukan, maka dia nagagay lulungan sehingga dinna surga pamasina ng Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan momentum dalam tahun baru Islam ini ilulungan imarakap pamasina ng Allah taala sehingga ilulungan inasabari surga pamasina ng Allah Subhanahu wa taala lauri hidik manang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fil lana wa liwalidayna wanharhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hiyai minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbika fil lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Allahumma afi ila aqwami tariq nasyaru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.